Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 36. Karena Yunce mempunyai waktu 2 jam menghadapi Sete Summon Divine, ia akan bagi bersiap. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Yunce yang sudah bermeditasi kedatangan tamu yang sudah ia tunggu-tunggu dari tadi. Dengan didadai munculnya kapal terbang di langit. Hari ini juga mereka akan membunuh Yunce. Tidak peduli seberapa cerdiknya Yunce, kini mereka sudah menyerang. Akan tetapi Yunce mengaktifkan Heavenly Code Crystal. Penghalang tersebut mampu menahan kekuatan 70%. Karena tidak berhasil menyerang Yunce, tetua Ponik mundur. Salah satu dari mereka merasakan tekanan cukup besar. Kemungkinan ada seseorang yang datang. Perkiraan sudah mencapai software akhir. Benar adanya orang tersebut mendatangi mereka dengan mengatakan, "Kalian begitu arogan mau membunuh muridku." Ternyata orang tua ini adalah guru Yunce. Karena mengetahui orang tersebut bukan tandingannya, mereka memberi salam hormat. Tapi salah satu dari mereka tidak tahu batas kemampuannya sampai di mana. Begitu beraninya dia menantang orang tua itu. Dia gegabah menyerang duluan. Tua mudahan menyuruh tetua agar bersiap. Jika kekuatannya hanya kebohongan semata, maka langsung saja menyerang secara bersamaan. Di sisi lain, orang tua itu melepaskan api birunya, namun dapat diblokir dengan tangan kosong. Karena berhasil menghentikan serangan lawan, dia menganggap kekuatannya hanya omong kosong. Akan tetapi para tetua merasa ada keanehan pada api biru tersebut. Seketika api biru berkobar melahap tangannya. Dia berteriak meminta tolong. Dengan sigap rekannya menolong. Karena tidak bisa menghentikan api biru dengan cara apapun selain memotong tangannya, itu dapat menyelamatkan hidupnya. Sementara orang tua ini masih belum berpuas diri. Ia barusan hanya pemanasan saja. Tetua Summon Divine berupaya menjaga tindakannya, tapi di hadapan orang tua itu ia tak berkutik setelah diancam. Kemudian orang tua ini melanjutkan serangannya. Boom! Itu dapat membinasakan dua orang software mistik menengah sekaligus. Melihat hal itu, para tetua Summon Divine ketak-ketik untuk memberontak. Sedikit gerakan, tetua itu langsung kembali ke kapal terbang. Orang tua itu berkata, "Puluhan ribu tahun telah berlalu, tapi hasilnya adalah sekelompok orang tidak berguna. Ternyata selama ini, bahkan tidak bisa menghadapi satu seranganku." Sang menyedihkan. Mengetahui bahwa orang tua itu sudah berumur puluhan ribu tahun, mereka terkejut. Dengan segera, tua mudahan meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak mengetahui sosoknya. Kedepannya, dimanapun orang tua itu berada, Summon Divine akan mundur dan meminta izin untuk memperkenalkan dirinya. Namun orang tua tersebut tidak menanggapinya, malah menyuruhnya agar pergi dari sini. Dengan cepat mereka tancap gas. Pada saat mereka pergi, dia memberitahukan namanya, yaitu Duo Tian, untuk mengingatnya atau perlu mengukir di kepalanya. Tua mudahan masih khawatir, meminta agar menambah kecepatannya. Setelah kebijakan aula suci Summon Divine, taktik Yunce berhasil mengusir mereka. Tanpa diduga, ia memuntahkan darah, sehingga dia terjatuh ke bawah. Dengan sigap, Yunce menangkapnya. Diperlihatkan orang tua ini wujud dari penyamaran Yunce, dan Yunce sendiri sebagai Yunce. Akibat dari mengeluarkan api biru secara paksa, ia menerima dampaknya. Ia terbujur lemas. Kekuatan api barusan sungguh mengerikan. Jadi sebelumnya Yunce mempersiapkan api biru yang dikompres selama 2 jam. Jadi tentu saja kekuatannya tidak biasa. Tapi sayangnya tubuh Yunce tak mampu mempertahankan. Jika saja ia akan membunuh semua tetua Summon Divine. Dari kejauhan ada 2 orang perempuan sedang memantau sedari tadi. Dia tak menyangka Yunce orang sangat licik. Dan orang dari Summon Divine benar-benar orang bodoh. Karena malapetaka bagi istana Frozen Cross sudah usai, mereka berdua pergi ke Snow Song Realm. Tapi sebelum meninggalkannya, ia merasa ada mengawasi keberadaannya. Yaps, itu Jasmine. Shin berpindah ke aula Summon Divine. Setelah mengalami kegagalan, tetua melapor kepada pemimpin atas kejadian yang di sana. Pemimpin ini bernama Yemixi. Tetua melanjutkan laporannya. Betapa mengerikannya di sana. Orang yang menyebabkan semua itu bernama Duo Tian. Sontak pemimpin tercengang akan hal itu. Pemimpin Summon Divine pernah mendengar rumor nama Duo Tian yang telah mencapai God Mystic Realm. Apalagi sudah berumur panjang. Umurnya sebanding dengan Ponik God dari Sete Ponik Empire.
Ketua Mixi memiliki cara untuk membunuh Yunce dengan menyuruh tetua pergi ke Heavenly Sword Legion dengan tujuan memberikan undangan terbuka bagi Yunce untuk datang ke Devil Sword Great Conference. Dengan begitu, ia akan membunuh Yunce dengan serangan terkuatnya. Kemudian kita dibawa ke tempat Floating Cloud City. Di sana Baby Lizzie telah dikepung oleh Sete Phoenix Empire. Di saat kondisi sudah terpojok, secara tiba-tiba ada serangan kuat yang dihasilkan dari kekuatan iblis menyerang Sete Phoenix. Beberapa prajurit Sete Phoenix tewas seketika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Yu Chen, musuh bebuyutan Yunce. Dia meminta Baby Lizzie untuk tenang saja, tak usah mengkhawatirkan, karena ia sudah ada di sini. Biar Yu Chen yang menyelesaikan semua ini. Dengan kekuatan iblis membantai Sete Phoenix, tak melewatkan komandan juga terbunuh. Prajurit yang masih tersisa kabur. Yu Chen tak membiarkan masanya kabur. Ia melepaskan serangan, namun serangannya terhenti. Dengan adanya kemunculan kapal terbang di waktu bersamaan, mendarat tepat di barisan prajurit Sete Phoenix Empire. Tak bisa dipercaya, prajurit Phoenix lenyap sekejap mata. Tindakan tersebut yang tak lain bukan itu adalah Yunce. Melihat Yunce masih hidup, dendam Yu Chen yang mendadak sudah lama terpendam, ia luapkan amarahnya. Kini ia bertemu orang yang telah menghilangkan klan Bani Heaven-nya. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua saling melancarkan serangannya. Pertarungan mereka cukup sengit, hingga di mana Yunce menerima beberapa pukulan telak. Perbedaan ranah antara mereka sangat jauh. Sekarang Yu Chen berkembang pesat, berbeda dari yang dulu. Terlihat dia mampu memojokkan Yunce. Akan tetapi Yunce mulai serius menghadapi Yu Chen menggunakan Phoenix Spirit. Tak mau kalah, Yu Chen mengeluarkan Demon Aura. Jasmine mengingatkan pada Yunce untuk berhati-hati dalam menghadapi dia. Demon Aura tersebut sebagai beberapa jenis emosi negatif yang mencapai batas tertentu sehingga telah terdistorsi, maka akan lebih sulit untuk dikendalikan. Kembali ke pertarungan, terlihat Phoenix Spirit Yunce dimakan olehnya. Serangannya tak berarti di hadapan Yu Chen. Sekali lagi Yunce mengeluarkan kekuatannya bernama Star Demon Lotus. Yu Chen merasa aura ini tidak lebih lemah dari Sovereign Mystic. Sementara Baby Lizzie bersama bangsawannya terlihat ketakutan. Melihat pertarungan mereka lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Prajurit yang sedang disibukkan menonton, mereka lengah nona mudanya hilang dari pandangan mereka. Ternyata Baby Lizzie sudah berada di tengah-tengah pertarungan mereka. Prajurit tak berani mendekati nona mudanya. Jadinya salah satu prajurit berpura-pura pingsan. Sementara serangan mereka akan berbenturan. Akan tetapi ada seorang memintanya untuk berhenti. Mengetahui itu adalah Lizzie, mereka menarik kembali serangannya. Lizzie jadi penengah antara mereka berdua. Karena Yu Chen menyimpan perasaan kepada Lizzie, meskipun ia tak berani mengungkapkan perasaannya, dia menyimpan dalam-dalam. Lalu Yu Chen dan Baby Lizzie pergi. Sebelum Yu Chen meninggalkannya lebih jauh, ia berpesan kepada Yu Chen. Ia akan menyelesaikan semuanya dalam 3 bulan ke depan. Pada siang hari, di atas laut timur berjarak 300 km arah timur. Yu Chen setuju akan hal itu. Dia merasa masih belum cukup membunuh Yunce. Setelah kejadian cukup memanas, masing-masing dari mereka meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, 2 hari kemudian, di kediaman Sete Xiao, akhirnya Yunce bertemu keluarga saudaranya. Untuk Yunce sendiri, sudah waktunya ia pergi ke Phoenix Empire. Ia pamit akan pergi di perbatasan Phoenix Empire dan Blue End. Sete Phoenix membangun perkemahan. Terlihat prajurit sedang melaporkan kejadian Floating Cloud City. Berdasarkan investigasi lapangan, pasukan utama yang menyerang Floating Cloud City mereka hilang dalam kurun waktu yang sangat pendek, dan tim pengintai tidak bisa menemukan jejak mereka. Lalu komandan mengusir prajuritnya. Tak lama, Selir pun menambahkan dirinya. Di saat ada di bangkuan komandan, Selir itu mencoba merayu komandan. Akan tetapi, komandan ini merasakan aura membunuh yang sangat mengerikan. Dengan cepat dia mengambil pedang serta menusuk selirnya. Menarik sekali. Seperti yang diharapkan dari komandan Phoenix Empire. Siapa kau? Orang yang akan membunuhmu, jawab Yunce. Ternyata komandan salah besar telah membunuh selirnya. Dia kesal merasa dipermainkan oleh Yunce. Tak ada yang perlu dibicarakan, Yunce menyerang duluan. Komandan mencoba memblokir dengan pedang, namun pedangnya tak mampu menahan. Alhasil dia menerima sabetan. Dia berteriak meminta tolong, namun sialnya itu tak ada gunanya.
Dari awal, Yunce sudah menyelimuti tempat ini dengan es. Maka pasukannya tidak bisa menyadarinya sama sekali. Meski Yunce menusuknya berkali-kali. Tak ada pilihan lain, komandan menyerang asal-asalan. Dengan cepat, Yunce menanyakan dua tebasan. Bisa dilihat komandan Phoenix Empire dua tangannya terputus. Kini dia dilanda keputusasaannya. Komandan Phoenix hanya terdiam. Lalu Yunce menggunakan power handernya. Di dalam ingatan komandan, isinya hanya bersenang-senang dengan wanita. Yunce mencoba ke dalam lagi. Tak bisa dipercaya, terdapat hal aneh. Dijelaskan oleh Jasmine, itu sebuah memory case dari seni rahasia yang bisa melindungi ingatan orang lain. Begitu disentuh, memory case ini akan menghapus ingatan orang ini dalam sekejap. Apalagi Jasmine tidak bisa menyentuhnya. Karena tidak dapat informasi yang berguna, Yunce membunuhnya. Cara satu-satunya, Yunce harus pergi sendiri ke Phoenix Empire. Jasmine memberitahukan, jika seperti itu, Sentai Phoenix Empire telah mengetahui keberadaannya. Yunce sudah tak peduli, kalau begitu biarkan saja. Biar mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa saat ini. Kemudian, Yunce beranjak pergi. Setelah kepergiannya, kegaduhan pun terjadi di tenda komandan. Sedangkan pemimpin Phoenix pusing mengetahui Yunce masih hidup. Ia mengutus anaknya mengumpulkan para tetua, berkumpul ke aula besok siang untuk membahas masalah penting. Sedangkan untuk masalah Yunce menyuruh tetua agar mengurusnya. Singkat cerita, Yunce sudah berada di kota Phoenix. Pertama-tama, ia mendatangi guild pedagang Black Moon. Ia berharap permintaan 3 tahun yang lalu semoga ada hasilnya. Kini Yunce terus berjalan memasuki lantai 7. Dengan disambut dua wanita cantik yang memandu ke Master Z. Bertemulah mereka berdua. Mereka saling mengenal, meskipun sudah tak bertemu 3 tahun lamanya. Master Z telah mendengar berita tentang gurunya, bernama Duo Tian. Dulu, Master Duo Tian telah mengguncang seluruh dunia dengan kemampuan yang luar biasanya. Karena hal itu, namanya sudah terkenal di kancah bela diri. Di dalam hati Yunce, dia tertawa. Ia hanya asal mengarang saja, tapi malah jadi orang legendaris di mulut mereka. Tak ingin bertele-tele dalam pembahasan Master Z, Yunce masuk ke intinya. Ia menanyakan pasangan 3 tahun yang lalu. Namun, kulit pedagang Black Moon selama ini telah mencarinya. Tapi timnya tidak pernah menemukannya. Bahkan sedikit informasi pun tidak ada. Jasmine yang mendengarnya ngambek. Kalau begitu, Yunce menanyakan soal pencarian Nona Yuchan yang telah ia minta. Apakah Shinozi punya informasi terkait itu? Lagi-lagi, Yunce tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Selama mencari dalam 1 tahun, tapi tidak ada hasilnya. Jadi, kemungkinan besar dia telah mati. Mendengar kesimpulan dari Shinozi, akibatnya Yunce tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menggebrak meja. Tak sampai di situ, Yunce menarik baju Shinozi dan Yunce menyalakan intelijen Black Moon. Bahkan informasinya tidak akurat. Apalagi Shinozi sembarangan bicara. Pelayan wanita Black Moon mencoba menenangkan Yunce. Namun Yunce tak menghiraukannya. Dengan diberi nasihat oleh Jasmine, ia tersadar melepaskan genggamannya. Ia telah melakukan dosa besar. Dengan begitu, Yunce meminta maaf karena tidak bisa mengendalikan emosi untuk sesaat. Buruk dalam tutur kata dan perilaku. Sekali lagi Yunce meminta maaf. Shinozi menerima permintaan maafnya. Agar situasi mencair, Shinozi melakukan teh kepada Yunce. Lalu Shinozi melanjutkan ceritanya, masih tentang Yuchan. Ini masalah kehamilan Yuchan. Ada orang yang sengaja menyebarkan berita tersebut sampai diketahui banyak orang. Memang ada orang di balik semua ini. Orang itu adalah istri dari pemimpin Heavenly Sword Villa, bernama Xuan Yuan Yufeng. Karena kehamilannya diketahui banyak orang, istana Frozen Court terpaksa menghukum Nona Yuchan demi aturan dan reputasinya. Latar belakang Xuan Yuan berasal dari Heavenly Sword Region dengan marga Xuan Yuan yang memiliki status tinggi di sana. Jika ingin balas dendam, berpikirlah 1000 kali. Jika tidak, hidupnya tidak tenang. Meskipun diperingatkan seperti itu, tidak ada kata mundur bagi Yunce. Siapapun yang mengusik keluarganya, dia akan menerima akibatnya, tanpa kecuali. Shinozi merasa bersalah telah memberikan informasi yang tidak bermaksud meletakkan Yunce dalam masalah. Justru Yunce berterima kasih telah mendapat informasi dalam dibalik perginya Nona Yuchan. Hari ini Yunce terus terang. Masuk kedatangannya kemari, ia sedang membutuhkan 90.000 kartu Purgatory Stone, 300 kartu Burning Demon Fan yang berusia lebih dari 90 tahun, dan 6.000 Demon Root. Material ini memang ada, hanya saja jumlah jauh dari yang diminta.
Jadi dia butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Perkiraan waktu yang dibutuhkan sekitar 15 hari. Bisa mengumpulkan barang yang dipesannya. Kalau begitu, Yunce membayar setengahnya di muka. Shinozi penasaran. Sebenarnya semua barang yang jumlahnya begitu fantastis, untuk dibuat apa semua ini? Dengan senang hati, Yunce menunjukkan karyanya. Sebuah pil overload. Shinozi dibuat terkejut. Bukankah pil ini sangat langka? Kemurnian ki dari pil ini sungguh sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Terlebih lagi, orang yang mengalami penghambatan kultivasi, pil ini bisa membantu menerobos kultivasi yang ditargetkan. Yunce menanyakan berapa harga pil ini jika dijual. Shinozi bingung menentukan harganya. Sulit diperkirakan, karena pil ini sangat berharga. Jika dijual di tempat 4 suci agung, maka satu butir bisa ditukar dengan 2 kartu purple divine crystal. Di dalam hati Yunce, ia kegirangan bukan main. Sebentar lagi, ia akan menjadi orang kaya. Dalam satu tungku saja, Yunce bisa menghasilkan ribuan pil. Pil overload ini bisa dibuat dengan mudah, tapi sangat dipuji oleh Shinozi. Lagi-lagi, Yunce mengagetkan Shinozi. Rasanya, ia melakukan pil overload begitu banyaknya dari ruang penyimpanan. Shinozi mengatakan, apa semua pil ini dibuat oleh gurumu? Dan meminta diberitahukan nama pil ini. Untuk menutupi kebohongan Yunce agar tidak diketahui halayak, Yunce mengatakan, memang benar ini dibuat masternya. Tapi nama pil ini sampai sekarang ia belum dikasih tahu. Jika barang yang ia pesan sudah ada, maka Yunce bersama masternya berencana membuat 3000 butir pil. Karena ia pemimpin istana Frozen Cloud, tentu saja ia harus bertanggung jawab atas mereka. Tapi tingkatan kekuatan mereka sangat rendah. Ia berencana meningkatkan kekuatan semua murid Frozen Cloud. Namun ia hanya memakan 30 butir saja. Karena barang yang begitu berharga pun, jika barangnya terlalu banyak, benda ini tidak akan berharga lagi. Shinozi punya sebuah permintaan. Ia menyarankan untuk menjual 10 butir pada pedagang Black Moon. Kuit ini tidak akan mengambil komisi dalam penjualannya. Jika bersedia, maka ia akan membayar langsung 20 kartu Purple Divine Crystal. Tentu saja Yunce setuju. Transaksi mereka berjalan lancar. Tanpa diduga, Shinozi mendapat transmisi suara. Dengan begitu, Jasmine menangkap sinyal transmisi suara yang beritahukan kepada Yunce. Benar adanya, Shinozi mendapat pesan dari Presiden untuk disampaikan kepada Yunce. Informasi tersebut terkait tentang keberadaan Netherworld Udumbara Flower. Tapi tempat itu tidak berada di benua Province Sky Kontinen. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita lanjut video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.